Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jafar Kartasasmita dengan NIM 201430019. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 2. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian saat ini telah berkembang cukup pesat, mulai dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sampai kepada corak kegiatannya. Beberapa sistem perekonomian yang ada saat ini, seperti sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan ekonomi campuran, dipraktikkan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi terpusat atau terpimpin. Sistem ekonomi pasar adalah kegiatan perekonomian yang sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi pasar. Sementara itu, pola ekonomi campuran adalah pola kegiatan ekonomi pasar yang dicampur dengan pola ekonomi perencanaan terpusat. Sedangkan sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya diatur oleh pemerintah melalui perencanaan yang terpusat. Sebagian besar negara di dunia ini menggunakan dan mempraktikkan sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi pasar yang disertai dengan campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang penting. Perekonomian pada umumnya berkembang dalam 3 fase. Pertama, perekonomian subsistem. Perekonomian subsistem merupakan perekonomian di mana kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pertukaran barang jarang terjadi, meskipun ada cara barter atau menukar barang dengan barang. Pada fase ini, perekonomian tidak membutuhkan uang dan tidak terspesialisasi. Fase berikutnya adalah perekonomian uang. Dalam fase ini telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam perekonomian yang menggunakan uang bisa berjalan jika terdapat barang yang diperjualbelikan di pasar, di mana pihak yang membutuhkan barang dapat menukar dengan sejumlah uang yang dimiliki. Dengan adanya uang, maka spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa akan terwujud. Pola kegiatan perekonomian uang dan spesialisasi. Suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perekonomian sebagai perantara disebut perekonomian uang. Dalam perekonomian uang memiliki ciri-ciri seluruh masyarakat menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan perekonomian. Penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Kebaikan spesialisasi. Adanya spesialisasi merupakan salah satu ciri perekonomian modern. Spesialisasi diperlukan dalam perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya spesialisasi, seseorang pekerja akan dipekerjakan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mempertinggi efisiensi produksi. Spesialisasi akan menghasilkan skala ekonomi yang tinggi. Skala ekonomi adalah kondisi tercapainya efisiensi produk yang tinggi. Yang terakhir, mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi memperhatikan pemasaran barang hasil produksi. Untuk mempermudah ini, pelaku produksi harus menggunakan teknologi produksi yang produktivitasnya lebih tinggi. Pelaku kegiatan ekonomi. 1. Sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tanah, dan berbagai faktor produksi lain yang dibutuhkan oleh sektor perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk 2 kebutuhan. Pertama, digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kedua, untuk ditabung. 2. Sektor perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dari sektor produksi, mengorganisasi barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 3. Pemerintah bertugas mengatur kegiatan ekonomi, yang termasuk di dalamnya adalah departemen yang ada dalam pemerintahan, bank sentral dan badan penanaman modal dan badan lainnya.
Kegiatan ekonomi seperti ini biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi pengembaliannya sangat lambat, bahkan tanpa ada pengembalian secara langsung. Sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan dan barang adalah suatu visualisasi dari kegiatan ekonomi yang menerangkan bagaimana aliran uang dan aliran barang bersirkulasi dari dan kepada pelaku ekonomi. Firm adalah pengguna faktor produksi untuk kegiatan investasi. Pemerintah melakukan kegiatan konsumsi dan investasi, serta sektor luar negeri yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Mekanisme pasar. Kelebihan mekanisme pasar. 1. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Sebelum melakukan kegiatan produksi, pengusaha harus menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan dihasilkan, memberikan keuntungan yang besar. 2. Memberikan rangsangan dalam kegiatan usaha. Perubahan yang terus terjadi dalam pasar seperti perubahan pendapatan, pertambahan ukuran pasar, dan pertambahan perminatan akan memberikan dorongan yang besar bagi pengusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. 3. Mendorong penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam mekanisme pasar, harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 4. Kebebasan yang tinggi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya tekanan dari siapapun. Perekonomian pasar memiliki beberapa kelemahan, di antaranya 1. Kondisi ekonomi tidak stabil. Mekanisme pasar tidak berhasil membawa perekonomian pada pertumbuhan yang teguh. Kondisi ekonomi akan naik turun dan pemerataan sulit terwujud. 2. Kebebasan akan menindas golongan yang lemah. Kebebasan yang tidak terbatas akan menghancurkan golongan minoritas dan golongan lemah. 3. Dapat menimbulkan monopoli. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok kapital akan menguasai perekonomian. Mereka memiliki kekuasaan yang besar di pasar sehingga dapat menentukan harga secara sepihak. 4. Tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Untuk menyediakan jasa-jasa ini diperlukan campur tangan pemerintah. 5. Menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Perusahaan seringkali menggunakan sumber daya yang disediakan oleh alam secara gratis dan menimbulkan akibat yang buruk kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.